diumumkan. Kapten-kapten kita itu ada di kampung-kampung, ada di komplek-komplek, ada di desa-desa, kader partai, relawan. Itulah kapten-kapten kita semua. Ini seperti gerakan Avenger, ada banyak jagoannya. Dan kami berdua mewakili aspirasi itu. Insya Allah secara organisasi nanti segera diumumkan. Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam yang masih disimulasi. Kemarin katanya sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa sih Gus sosoknya? Belum, masih masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Kandidatnya Gus ada berapa orang Gus? Ya ada TNI Polri juga peluang. Ada berapa orang Gus kandidatnya dan jadi ketua timnya? Ini masih dari PKB ada 3-4 orang kandidat, dari Nasdem saya belum tahu. Tapi yang jadi ketua tim semua dari luar parpol, nanti supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar yang digerakkan partai. Tapi kalau menurut Gus sosok yang jadi ketua timnya ini harus seperti apa sih Gus? Satu punya pengaruh tentu ya, dua punya pengalaman, ketiga mampu memanage ke potensi daya dukung masyarakat. Kalau yang dari tokoh partai mungkin mensupport karena dia lebih menggerakkan partai. Kapten kita itu dari kampung-kampung, ada di desa-desa, di komplek-komplek, dan sudah bekerja berbulan-bulan. Itulah kapten kemenangan kita. Ini bukan superhero tapi Avengers yang ada banyak orang. Jadi dan di tingkat nasional sudah berbulan-bulan ada. Tinggal nanti pengumuman aja, pengumuman ke depan. Sudah selama ini sudah jalan juga, emang nggak ada koordinasi. Sudah jalan juga. Nanti diumumkan. Dari unsur sipil atau militer? Pemenangan Amin. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin. Dalam kurung Koalisi Perubahan. Itulah Timnas Pemenangan Amin. Inilah yang akan menjadi tulang punggung buat kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, baik hati dan pikirannya agar sukarela untuk memenangkan pasangan. Itu biasa, tapi jangan tergadu dengan yang digoda, yang menggoda dan digoda. Bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mantan Sekda hingga ex-kepala dinas gabung tim pemenangan Anies Muhaimin di Sumut. Dikutip dari tribunmedan.com, Medan, sejumlah mantan pejabat pemerintah di Sumut bergabung untuk melakukan kampanye pemenangan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Sumut. Mereka bergabung bersama tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang baru dibentuk bersama Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun mantan pejabat pemerintah di Sumut yang mendukung Anies dan Muhaimin Iskandar seperti Sakti Alam Siregar, mantan Sekda Kabupaten Batubara, Insinyur Khairul Lubis, mantan Kadispora Pemprov Sumut, Oke Zulkarnain, mantan asisten Kesos Sumut, dan Siti Bayu Nasution, mantan Kadis Lingkungan Sumut. Bergabungnya mantan pejabat teras di Pemprov Sumut itu turut dibenarkan oleh DPW PKB Sumut. Ya benar, ada beberapa pensiunan eselon 2 dan 3 yang bergabung dalam tim kampanye Amin di Sumut, kata Wakil Ketua DPW Sumut Saiful Safri kepada Tribun Rabu 1 November 2023. Usai bergabung, kata Saiful, mereka akan mulai terjun memenangkan Anies dan Muhaimin di Sumut. Saiful menyebut dukungan dari mantan pejabat Pemprov Sumut itu karena adanya kesamaan visi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Alasan mereka bergabung adalah untuk perubahan Indonesia adil dan makmur bersama sesuai visi misi Amin, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan adil serta makmur, kata Saiful. Komitmen mereka bahwa mereka akan menjabarkan visi dan misi untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga pasangan Amin bisa menang satu putaran di Sumut pada pemilu 2024, lanjut Saiful. Anies dan Muhaimin Iskandar secara resmi diusung sebagai presiden dan wakil presiden oleh 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun 3 partai pengusung Anies dan Muhaimin seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Saiful pun merasa yakin dukungan dari berbagai pihak termasuk mantan pejabat pemerintah berdampak bagi kemenangan Anies di Sumut.
Dengan bergabungnya mantan pejabat ini akan mempermudah menyusun perencanaan dari visi misi pasangan Amin. Kami yakin di Sumut menang 65% suara, tutupnya. Sejumlah mantan pejabat pemerintah di Sumut bergabung untuk melakukan kampanye pemenangan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Sumut. Mereka bergabung bersama tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang baru dibentuk bersama Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun mantan pejabat pemerintah di Sumut yang mendukung Anies dan Muhaimin Iskandar seperti Sakti Alam Siregar, mantan Sekda Kabupaten Batubara, Insinyur Khairul Lubis, mantan Kadispora Pemprov Sumut, Oke Zulkarnain, mantan asisten Kesos Sumut, dan Siti Bayu Nasution, mantan Kadis Lingkungan Sumut. Bergabungnya mantan pejabat teras di Pemprov Sumut itu turut dibenarkan oleh DPW PKB Sumut. Ia benar ada beberapa pensiunan eselon 2 dan 3 yang bergabung dalam tim kampanye Amin di Sumut, kata Wakil Ketua DPW Sumut Saiful Safri kepada Tribun Rabu 1 November 2023. Usai bergabung, kata Saiful, mereka akan mulai terjun memenangkan Anies dan Muhaimin di Sumut. Saiful menyebut dukungan dari mantan pejabat Pemprov Sumut itu karena adanya kesamaan visi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Alasan mereka bergabung adalah untuk perubahan Indonesia adil dan makmur bersama sesuai visi misi Amin, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan adil serta makmur, kata Saiful. Komitmen mereka bahwa mereka akan menjabarkan visi dan misi untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga pasangan Amin bisa menang satu putaran di Sumut pada pemilu 2024, lanjut Saiful. Anies dan Muhaimin Iskandar secara resmi diusung sebagai presiden dan wakil presiden oleh 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun 3 partai pengusung Anies dan Muhaimin seperti Nasdem, PKB, dan PKS.